Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Melanjutkan kajian rutin kita kitab Riyadhus Shalihin dari Auf bin Malik ibn Tufail anna Aisyah radhiyallahu anha huddithat anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala fi bay'in aw ata'in a'tathu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Auf bin Malik bin Tufail bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwa Abdullah bin Zubair ini anak dari Asma binti Abi Bakar. Asma saudarinya Aisyah. Berarti apanya Aisyah Abdullah bin Zubair ini ponakan. Dan Abdullah bin Zubair salah seorang sahabat yang dikenal dengan ilmu, ibadah, jihad, yang meninggal diperangi oleh Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair itu pernah mengomentari terkait dengan jual beli atau pemberian Aisyah yang dikomentari dengan Abdullah bin Zubair itu sesuatu yang salah. Jadi Abdullah bin Zubair menyalahkan perbuatan Aisyah, antara di sini perawi antara perbuatan Aisyah terkait bai' jual beli atau memberi. Sampai-sampai Abdullah bin Zubair bersumpah, wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, hendaknya Aisyah itu berhenti melakukan perbuatan itu atau saya akan melakukan hajar terhadapnya. Hajar itu membatasi atau melarang seseorang untuk melakukan transaksi. Itu disebut hajar. Jadi kalau ada orang tidak bisa menggunakan harta dengan baik, maka orang tersebut harus dicegah menggunakan hartanya, sekalipun itu hartanya, kalau dia tidak bisa menggunakan harta itu dengan baik. Kata Abdullah bin Zubair, saya akan melakukan hajar kepadanya. Jadi Aisyah diceritai ini. Abdullah bin Zubair itu ngomong demikian terhadap perbuatanmu wahai Aisyah. Lalu Aisyah memastikan, ahuwa qala hadha? Betul, Abdullah bin Zubair ngomong seperti itu. Dia mengancam saya, bahkan sampai saya diancam untuk tidak boleh bertransaksi. Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Qalat, maka Aisyah berkata, huwa wallillahi alayya nadrun alla ukallima ibn Zubair abadan. Kalau begitu demi Allah saya bernazar tidak akan berbicara kepada Abdullah bin Zubair selama-lamanya.
Fastashfa'a Ibnu Zubair ilaiha hina talatil hijrah. Abdullah bin Zubair merasakan perasaan yang sedih, berat, karena Aisyah istrinya Nabi dah ngajak bicara dia. Ketika lama Aisyah tidak berbicara dengannya, maka dia pun meminta syafaat. Meminta syafaat artinya meminta pertolongan, minta tolong sama orang bagaimana dia dengan Aisyah bisa didamaikan, atau meminta tolong untuk membujuk Aisyah agar mencabut nadarnya. Fastashfa'a Ibnu Zubair ilaiha. Jadi syafaat itu meminta atau memberikan pertolongan kepada orang lain agar hajatnya terpenuhi, atau menyampaikan hajat kepada orang yang bisa menyelesaikan. Faqalat la wallahi la usyaffi' fihi abada. Kata Aisyah, demi Allah saya tidak akan menerima syafaat. Siapapun datang ke saya tidak akan terima selama-lamanya. Wala atahannath ila nadhri, saya tidak akan membatalkan nazarku. Falamma tala dhalika ala Ibn Zubair, tatkala waktu bertambah, Aisyah tidak mengajaknya berbicara, kallama al-Miswar ibn Makhrama wa Abdurrahman bin Aswad ibn Abd Yaghuth. Maka Aisyah berbicara kepada Miswar ibn Makhrama dan Abdurrahman bin Aswad. Abdullah bin Zubair berbicara kepada dua orang ini, Miswar bin Makhrama dan Abdurrahman bin Aswad. Abdullah bin Zubair meminta keduanya untuk menjadi sarana agar Abdullah bin Zubair bisa ketemu dengan Aisyah. Jadi bagaimana menyesalnya Abdullah bin Zubair ngomong itu, dan bagaimana beratnya dia tidak diajak bicara oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala lahuma, Abdullah bin Zubair mengatakan kepada keduanya, anshudukumallah lama adkhaltumani ala Aisyah radhiyallahu anha. Saya mohon minta kepada kalian atas nama Allah, saya bersumpah, tolong saya ini bisa masuk bersama kalian ketika kalian bertemu dengan Aisyah. Ya apa cara nih? Saya pengen masuk ketemu Aisyah. Fa innaha la yahillu laha an tanzir qati'ati, karena tidak halal bagi Aisyah dia bernadar memutuskan hubungan denganku. Fa aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman hatta ista'dzana ala Aisyah. Maka Miswar dan Abdurrahman pun datang dengan Abdullah bin Zubair, dan keduanya menyembunyikan, tentunya Abdullah bin Zubair tidak diperlihatkan. Keduanya datang kepada Aisyah sambil mengucapkan salam, assalamu alayki wa rahmatullah wa barakatuh. Karena Aisyah perempuan, assalamu alayki hanya mengucapkan atau menunjukkan salam ini kepada satu orang, maka dengan ka bagi laki-laki, ki bagi perempuan. Kalau satu orang atau mau menyebut atau menunjukkan kepada satu orang, assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau biasa yang kita ucapkan itu banyak orang, assalamu alaikum, kum itu kalian semua. Tapi kalau satu orang, assalamu alayka wa rahmatullah, kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, assalamu alayki wa rahmatullah wa barakatuh. Keduanya mengucapkan kepada Aisyah, assalamu alayki wa rahmatullah wa barakatuh, anadkhul, apakah kami boleh masuk? Qalat Aisyah berkata, udkhulu, masuklah kalian. Qalu kulluna, mereka mengatakan semua, kita ini boleh masuk semua. Mereka kulluna itu termasuk siapa? Abdullah bin Zubair. Aisyah dah tahu. Kata dua orang ini kulluna. Ini biar tak bohong nanti. Semua dari kita boleh masuk. Kata Aisyah, qalat na'am, udkhulu kullukum, semua boleh masuk.
wala ta'lam anna ma'ahuma Ibn Zubair. Aisyah tidak tahu kalau bersama dengan keduanya ada Abdullah bin Zubair. Falamma dakhalu, tatkala mereka masuk, dakhala Ibnu Zubair al-hijab. Ibnu Zubair pun masuk di balik tirai, bersembunyi. Lantas dia keluar, fa'tanaqa Aisyah radhiyallahu anha. Langsung dipeluk Aisyah itu. Ya, siapa Aisyah itu? Khalatinya, bibinya Abdullah bin Zubair, dipeluk oleh Abdullah bin Zubair. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Ya. Dan Abdullah bin Zubair minta terus-menerus untuk Abdullah terus meminta ridhonya Aisyah sambil menangis. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha illa kallamathu wa qabilat minhu. Demikian pula dua orang ini, Miswar dan Abdurrahman, juga minta kepada Aisyah, sudah kamu maafkan, bicara sama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nangis dia dengan sambil memeluk Aisyah. Wa qabilat minhu wa yaqulani, dan keduanya mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hai Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Nabi melarang Nabi melarang perbuatan hijrah. Hijrah di sini maksudnya apa? Tidak bertegur sapa. Wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim membiarkan saudaranya lebih dari 3 malam. Falamma aktharu ala Aisyah min at-tadhkira wat tahrij tafiqat tudhakkiruhuma wa tabki wa taqul inni nadhartu wan nadhru syadid. Tatkala keduanya terus menerus membujuk Aisyah, memberikan nasihat, ya, tadhkira, memberikan nasihat, wat tahrij, dan membuat Aisyah itu sampai tidak enak, terus menerus mereka ngomong. Maka Aisyah pun mengingatkan keduanya sambil menangis. Dia mengatakan, saya sudah bernadar, dan nadar itu berat, tak bisa dibatalkan. Ini saya nadar, saya sudah nadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazala biha hatta kallamat Ibn Zubair. Ya, dan terus keduanya minta kepada Aisyah sampai Aisyah pun akhirnya berbicara kepada Abdullah bin Zubair. Luluh hatinya berbicara kepada Abdullah bin Zubair, wa a'taqat fi nadriha dzalika 40 raqabah. Dan untuk menebus nadarnya, maka dia membebaskan 40 budak, 40 raqabah. Kemudian wa kana tadhkur nadraha, dan Aisyah ketika mengingat kisah nadarnya ini, setelah itu dia selalu menangis, ya. Menangis sampai air matanya itu membasahi kerudungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, jawazul hajr idza kana lillahi ta'ala. Diperbolehkan memberi hukuman kepada seseorang dengan tidak berbicara kepadanya kalau menyangkut hak-haknya Allah. Seperti orang yang melanggar aturan Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, diperbolehkan. Wa yahrum idza kana li amrin dunyawi fawqa 3 layalin. Dan diharamkan jika terkait dengan urusan dunia, maka diharamkan lebih dari 3 malam. Kalau urusan akhirat, memberi pelajaran kepada orang yang menyimpang, boleh lebih dari 3 malam. Dalilnya adalah hadis atau peristiwa Nabi tidak berbicara kepada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. 3 orang sahabat ini Murarah, Ka'ab bin Malik, dan Hilal.
50 hari tidak diajak bicara. Itu namanya hajar, salah satu bentuk hukuman. Namun kata para ulama, hajar hukuman dengan tidak menegur mereka, memutuskan hubungan ini jika dipandang hukuman tersebut memberikan maslahat. Jadi tidak asal orang tidak bicara, tidak. Jadi kalau antum yakin atau dugaan kuat karena antum punya kedudukan, kalau saya tidak ngajak dia bicara, dia tobat, maka boleh dihajar. Hajar bukan pukul ya. Hajar tidak berbicara, diputuskan hubungan. Tapi kalau antum melihat ini dihajar, tidak memberi efek, tidak memberi efek perbaikan, maka tidak boleh dihajar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi hajar, ya, menghajar, jadi memberi hukuman atau tidak berbicara kepada orang itu bukan asal ya dipraktekkan demikian tanpa ada aturannya. Apa yang dia lakukan dulu harus diketahui bahwa betul-betul itu penyimpangan dan orang itu tidak bisa diberi nasihat. Dan hajarnya pun, kita menghajar dia itu berdampak baik, ada dampak perbaikan. Kalau tidak ada dampak perbaikan, maka tetap kembali hukum asal, tidak boleh diputuskan hubungan. Itulah mengapa Nabi menghajar 3 orang mukmin ini, tapi tidak menghajar orang-orang munafik. Orang munafik tidak diputuskan hubungan oleh Nabi. Kenapa? Karena gak bermanfaat buat mereka. Orang munafik. Tapi bagi orang beriman ini, 3 orang ini bermanfaat dan mereka betul-betul nyesel. Ini salah satu namanya al-hajar. Ya. Tapi kalau orang tidak faham, ini digunakan serampangan ini. Pokoknya ada berbeda, tidak diajak ngomong. La haula wala quwwata illa billah. Itu biasanya nggak belajar akhlak dulu. Ya, ilmunya masih segini itu. Ya. Itu yang kita lihat itu. Nanti beda ustadz tidak ngomong. Dalilnya hajrul mubtadi'. Ya, kedukuran. Ngomongin kedukuran tapi ilmunya rendah. Ini tipe, ngeblak. Belajar agama tidak karu-karuan. Jadi ada hal-hal yang memang itu tidak bisa diterapkan kecuali dengan apa? Dengan memperhatikan, ya, memperhatikan maslahat mafsadah. Ya. Dengan memperhatikan apa yang penyimpangan apa yang dilakukan, apa manfaatnya, adakah dampaknya. Itu yang memang menjadi ajaran dari salafus salih. Wa Aisyah hajarat fima addaha ijtihaduha annahu ta'af min mukhalafat Ibn Zubair hukman syar'iyyan. Jadi dan Aisyah berijtihad, ijtihadnya Aisyah bahwa Ibn Zubair ini melakukan pelanggaran serius. Maka Aisyah berijtihad, salah satu hukumannya adalah dengan memutuskan hubungan dengan Ibn Zubair dan berdampak bagaimana Ibn Zubair kemudian merasa bersalah. Wa huwa istijaratuhul hajar ala Aisyah litasahuliha bitasarruf fi amwaliha bai'an aw sadaqah. Ya, karena Ibn Zubair dianggap itu terlalu berani memberikan ancaman kepada Aisyah karena dianggap bermudah-mudahan dalam mengatur harta milik Aisyah sendiri. Dan Aisyah menganggap itu ucapan yang melanggar aturan Allah, perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini la yajuzu an-nadhar fi ma'siyah. Tidak boleh bernazar ketika melakukan perbuatan maksiat. Maka Aisyah akhirnya dia membatalkan nazarnya. Sekalipun pertama dia dan Aisyah ketika bernazar tentunya dia menganggap apa yang dia lakukan bukan maksiat. Apa yang dia lakukan bukan perbuatan maksiat. Yakni tidak mengajak siapa? Bicara Ibnu Zubair karena itu untuk ta'dib, untuk memberi pelajaran. Wa kafaratun nadhar idza lam yufi
bihi kafaratul yamin. Ya, seseorang yang telah melakukan bernadar, kalau seseorang itu dia tidak menunaikan nadarnya, maka kafarahnya seperti kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa? I'taq raqabah, membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau kiswatuhum, memberi pakaian mereka. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, maka berpuasa tiga hari. Ya. Dan ini juga insya Allah menurut pendapat yang kuat termasuk juga bagi orang yang melakukan kafarah untuk maksiat, nadar untuk maksiat. Ya. Saya bernadar tidak akan bicara. Ya, ada hubungan dengan ada konflik dalam hubungan duniawi, ya, marah kemudian nadar seperti itu, maka jangan diteruskan nadarnya. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat nadar kalau untuk berbuat maksiat maka nadar tersebut la yanaqid, dia tidak sah. Ya, maka tidak perlu dibayar kafarah, dia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu adalah kita mewajibkan melakukan satu hal yang tidak diwajibkan di dalam Islam, yang hukum asalnya mubah, ya, perbuatan yang boleh, kemudian kita wajibkan untuk diri kita, ya, dengan mengucapkan nazar. Ya, seperti saya mengatakan saya bernazar akan menyantuni anak-anak yatim. Ketika itu sudah terucap, ketika kita sudah niat, ya, maka itu sudah jatuh nazar, dan menyantuni anak yatim menjadi kewajiban saya. Ya, tidak boleh saya kemudian membatalkan nazar ini. Kalau membatalkan, saya wajib membayar kafarah sumpah. Dan nazar ini wajib ditunaikan, dan nazar yang terbaik adalah nazar tanpa syarat. Nazar tanpa syarat, karena nazar itu ada dua, ya, yang bersyarat, ada tanpa syarat. Bersyarat itu seperti gini: saya bernazar akan menyantuni anak-anak yatim kalau anak saya diterima di perguruan tinggi negeri. Itu syarat. Berarti kalau anaknya tidak diterima, dia tidak jadi menyantuni anak yatim. Nadar seperti ini kata Nabi, nadarnya orang medit, nadarnya orang bakhil. Ini bahasa Nabi, bukan bahasa saya. Ya, orang medit itu tidak akan keluar duit kecuali dia dapat keuntungan. Iku wong bakhil. Dan dapat keuntungan lillahi ta'ala berat dia. Itu orang bakhil. Pokoknya kalau keluar harus masuk lagi. Maka nadar yang seperti ini, kalau mau nadar jangan nadar yang seperti itu, bersyarat. Kalau mau nadar tanpa syarat, tidak ada syarat apa-apa. Tiba-tiba karena nadar itu untuk mendorong, mewajibkan diri kita. Ya, saya bernadar akan menyantuni anak yatim, tapi ada syarat. Mau anak saya lulus, mau ada ini, pokoknya saya akan bernadar. Itu yang lebih baik. Dan kalau sudah bernadar wajib ditunaikan, dan jangan bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai syarat-syarat. Biasanya orang bersyarat itu sebetulnya kurang baik. Karena Nabi mengatakan tidaklah nazar seperti itu keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, dari hadis, ya, yang baru kita baca ini, konflik antara Aisyah dengan Abdullah bin Zubair. Ini menunjukkan bahwa orang-orang soleh pun, orang-orang berilmu, orang-orang mulia, ya, ada konflik, ada salah faham, ada permusuhan, ada ada pertikaian. Ya. Namun biasanya orang-orang soleh ini ujung-ujungnya bisa rujuk kembali. Dengan diingatkan tentang ayat Allah, hadis-hadis Nabi, mereka pun sadar. Dan itu manusiawi. Aisyah manusia, Abdullah bin Zubair manusia. Sealim-alimnya mereka berdua, setakwa-takwanya mereka berdua, tetap namanya manusia, ya ada
perbuatan-perbuatan sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Cuma bedanya mereka ini tentunya konfliknya bukan konflik urusan yukulan, bukan konflik urusan makan, urusan akhirat. Perdebatannya, pertikaiannya itu urusan akhirat, dan rata-rata cepat diselesaikan. Jadi itu hal yang biasa. Ya namanya kehidupan duniawi lah, seperti itu. Ya, terkadang ada orang-orang yang sama-sama baik, ada gesekan. Tapi orang-orang biasanya kalau dia beriman, dia orang-orang saleh betul, ya dia akan berusaha untuk bersatu. Dia akan berusaha untuk sulh, damai. Ya, seperti Abdullah bin Zubair ini tidak tahan konflik dengan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa benar atau tidak, tapi ini istrinya Nabi, di Aisyah, wanita yang paling mulia, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia betul-betul tak kuat dia betul-betul minta maaf, ya minta ridhanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini satu pelajaran buat kita, ya orang itu ya kalau merasa bersalah minta maaf. Dan yang dimintai maaf ya hendaknya memberikan maaf. Apalagi yang konflik dengan dia itu orang baik, orang yang memang tidak macam-macam, cuma pada saat-saat tertentu ada gesekan, ya itu manusiawi, itu terjadi. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhud فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar ke tempat pemakaman jenazah atau syuhada, orang-orang yang mati di medan Uhud, para syuhada Uhud. Nabi pun fasalla alaihim, Nabi pun mensalati mereka. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut wal murad bis salati ala qatla Uhud. Yang dimaksud salat di sini adalah doa. Ad-du'a lahum. Nabi mendoakan mereka. Bukan salat yang sudah dikenal. Yakni kata-kata Nabi mensalati mereka yakni mendoakan mereka, doa saja, bukan salat jenazah. Mendoakan. Dan ini terjadi 8 tahun setelah peristiwa Uhud. Yang dilakukan oleh Nabi ini kal muwaddi, walaupun ikhwani fillah di dalam keterangan di antaranya kalau Syekh Albani itu mengatakan bahwa salat di sini bukan salat doa, bukan doa, tapi salat jenazah. Berdasarkan riwayat Muslim yang lain ada keterangan yang jelas bahwa salatnya Nabi adalah salat jenazah. Ala kulli hal Nabi datang mendoakan. Ya, baik itu salat jenazah, kalau salat jenazah pun doa atau mendoakan biasa. Fasalla alaihi ba'da 8 sinin. Ya, kal muwaddi, seolah-olah Nabi akan berpisah. Pamit kepada orang yang masih hidup dan pamit kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian setelah Nabi berdoa atau mensalati jenazah Uhud ini, beliau naik di atas mimbar, lalu beliau bersabda, inni baina aidikum faratun wa ana syahidun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini adalah orang yang akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inna mau'idakumul haud, dan tempat pertemuan dengan kalian adalah telaga haudku. Ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la anzur ilaihi min maqami hadha, dan di tempatku ini kata Nabi aku sudah bisa melihat haudku, telagaku. Ala wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, ketahuilah bahwasanya sungguh aku tidak takut atas kalian nantinya kalian berbuat syirik. Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasuha,
Yang aku khawatirkan adalah dunia yang kalian saling berebut untuk mendapatkannya. Qala Uqbah bin Amir berkata, "Fakanat akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah walakinni, di dalam riwayat yang lain Nabi berpesan, walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatir atas kalian adalah dunia yang kalian jadikan sebagai tujuan yang membuat kalian saling berebut. Wa taqtatilu, bahkan kalian saling membunuh karena dunia. Fatahliku, maka kalian pun binasa. Kama halaka man kana qablakum, seperti binasanya umat-umat sebelum kalian disebabkan karena pertikaian dalam urusan dunia. Qala Uqbah berkata, fakana akhir ma ra'aitu Rasulullah SAW ala mimbar. Itu terakhir kalinya aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar. Kemudian di dalam riwayat yang lain beliau berkata, inni faratun lakum, sesungguhnya aku mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi, dan sungguh demi Allah saya melihat telagaku pada saat ini. Saya melihat telagaku pada saat ini. Wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard, dan sungguh aku telah diberi kunci-kunci perbendaraan bumi. Au mafatihal ard, atau kunci-kunci bumi. Wa inni wallahi, dan aku sesungguhnya demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, saya tidak khawatir kalian berbuat syirik setelahku. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi yang aku khawatirkan kalian berlomba-lomba berebut dunia. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, afadhal hadis. Hadis ini memberikan pelajaran thubutul kashf li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu ayana haudahu fil jannah min maqamihi fid dunya. Hadis ini menetapkan tentang al-kashf, dibukakan sesuatunya gaib, yang tidak ada sesuatu yang tidak ada di depan Nabi, yang berada jauh dari jangkauan indranya Nabi, tapi kemudian Allah bukakan, Allah perlihatkan. Itu namanya kasyaf. Tapi jangan percaya dengan ilmu kasyaf ini pada saat zaman sekarang ini, karena banyak orang jualan kasyaf. Ya. Wah, ini bisa kelihatan ini, bisa kelihatan itu, bisa kelihatan Mekah. Ya, akhi. Ya, agama Nabi ngajarkan itu tauhid, ibadah, akhlak, tutup khoyal-khoyalan kayak gitu. Karamah ada, karamah wali ada, tapi bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dijadikan dagangan ceramah terus, bukan, yang ngibulin orang nanti. Karamah itu ada, dan orang kalau punya karamah tidak cerita pasti. Karamah wali ada, waliullah memiliki karamah. Jadi perlu kita ingat ya, soalnya ngeri kita ngelihat di medsos itu, waduh, kasaf wis, ketemu Nabi diajari ini, kemudian diajari umat. Akhirnya umat ini diajari ajaran-ajaran yang tidak bersumber oleh Nabi, tapi bersumber dari mimpi. Emang kita ini berharap menjadi pengikutnya Rasulullah yang jujur, yang setia. Caranya ittiba. Apa yang kita ikuti? Warisannya yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi hati-hati dengan kalimat kasyaf ini. Ya. Kalau Nabi jelas ada riwayat yang sahih, ya, itu namanya tersingkap. Dan tidak ada ilmu untuk mendapatkan ilmu kasyaf, tidak ada. Ya. Nabi tidak pernah ngajar. Artinya kita ibadah bukan untuk kasyaf-kasyafan. Ibadah untuk menjadi wali Allah, dekat dengan Allah, untuk menjadi orang-orang yang diterima, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diperlihatkan oleh Allah, dan inilah ikhwani fillah yang juga membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira. Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui,
la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena Nabi diperlihatkan telaganya beliau SAW. Mudah-mudahan kita minum semua di telaga beliau SAW. Syaratnya satu, ittiba, ikuti Nabi, cintai Nabi dengan sepenuh hati dan jujur. Ittiba kepada syariat beliau, tak perlu toleh kanan kiri. Dan ittiba tidak mungkin bisa terwujudkan kecuali dengan ilmu, dengan belajar. Belajarnya apa? Belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan belajar cerita-cerita yang gak jelas ujungnya kemana, sumbernya dari mana. Itu syarat kita mendapatkan cintanya Rasulullah, haudnya Rasulullah, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperlihatkan haud, Nabi diperlihatkan syurga, Nabi diperlihatkan neraka. Kata Nabi, kalau seandainya kalian melihat, ndak guyu kalian, nangis terus. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira. Kemudian itsbatul haud, dan hadis ini juga menjelaskan, menetapkan tentang haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana Allah firmankan, inna a'tayna kal kautsar. Al-bisyara bidawamil Islam wa thibatil muslimina alaihi bijumlatihim, dan ini juga memberikan bisyarah akan terus menerusnya Islam, agama Islam ini, jadi tidak mungkin lenyap agama Allah ini. Tidak mungkin, diperangi seperti apapun Islam tetap akan tegak. Mungkin Islam kurang meninggi di satu tempat, tapi akan meninggi di tempat lain. Tidak mungkin Islam ini lenyap dari bumi Allah. Tidak mungkin. Dan Islam akhirnya akan jaya. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma pertanyaannya, kita ini termasuk yang berkontribusi atau yang hanya menjadi penonton, ya. Tanpa kita Allah akan tegakkan Islam. Tanpa kita. Cuma hanya Allah menguji kita. Kita mau berkontribusi ikut menegakkan, atau hanya menjadi penonton, atau na'udzubillah menjadi orang yang memerangi agamanya sendiri. An-nahyu 'anit tanafus 'ala dunya, larangan kita berlomba-lomba atau berebut dunia. Kata-kata tanafus di sini bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, tapi rebutan. Dan orang kalau rebutan itu biasanya apa? Saling sikut. Jangan sampai gara-gara dunia kita menzalimi saudara kita, menganiaya saudara kita. Gara-gara dunia kita berbohong dalam urusan transaksi. Gara-gara dunia kita bertengkar, bertikai. Itu yang dikhawatirkan dan itu yang sudah terjadi. Konfliknya kita itu hampir gak ada urusan akhirat, urusan fulus, ya, urusan kapling. Bahkan sampai konflik dakwah itu urusan kapling dakwah. Iki ono dua ini. Kalau urusan akhirat ya sedikit konflik kita. Ada urusan ada. Coba tengok, ya, mulai dari skala yang terkecil rumah tangga, tukaran urusan apa? Dunia. Masyarakat dunia, ujung-ujungnya dunia. Hampir semua urusan ujung-ujungnya, walaupun depannya bukan dunia, ujung-ujungnya nanti urusan duit. Itu yang dia khawatirkan oleh baginda Muhammad SAW. Itulah mengapa kita harus menata hati kita dan melihat dunia ini sebagaimana Allah mengajarkan kita memandang dunia di dalam Al-Quran. Coba baca semua ayat terkait dengan dunia. Bagaimana pandangan Quran terhadap dunia, bagaimana Quran menggambarkan dunia di depan kita. Selalu dielek-elek, no. Akhirat ditinggi-tinggikan, tapi kita orang tidak sadar akhirat bagi kita, ya Allah, tidak sholat berjamaah itu tapi dah asal nasi bungkus, wah, ribut, tak tuntut sampai di kiamat kon. Urusan akhirat tak ribut, urusan pengajian tak ribut. Itu mau datang masjid tak ada masalah. Lomba-lombanya bukan urusan akhirat, urusan dunia. Dan itu sekali lagi sudah diingatkan oleh baginda Muhammad SAW. Maka peringatan ini kalau kita tahu bahwa Nabi sudah mengingatkan, maka kita harus menata diri kita. Hati-hati. Ya, silakan mencari dunia, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tamak,
orang yang berbuat aniaya, orang yang zalim gara-gara urusan dunia. Kemudian an-nahyu anit tanafus ala dunya, ziaratul qubur wa du'a li ahliha. Disyariatkan ziarah kubur dan mendoakan orang yang berada di alam kubur, mendoakan mereka. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua, zurul kubur. Perintah Nabi, ziarahlah, kunjungilah kuburan. Kenapa ya Rasulullah? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat untuk kalian. Agar kalian ingat akhirat. Itu tujuan kita ziarah kubur. Dan ini salah satu sunnah yang hampir diabaikan. Kapan kita ke kuburan? Kalau ngantar jenazah. Tapi ketika tidak ngantar jenazah, jarang orang ke kuburan. Sesekali antum tidak ngantar jenazah ke kuburan. Tujuannya apa? Tadzkir. Itu salah satu cara dulu salafus saleh mengingatkan akan akhirat, itu berangkat ke kuburan. Tujuannya tadzkir li nafsi, mengingatkan sebagai peringatan buat dirinya. Dan kemudian doakan orang-orang yang ada di alam barzakh tersebut, karena mereka membutuhkan doa-doa kita. Ya. Ada kuburan orang tua kita, datang sambil kita mengingat akhirat, kita mendoakan mereka. Makanya doa masuk ke tempat pemakaman, ya, itu kan doanya adalah doa untuk mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Kemudian zuhdur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dunya, raghma anna Allah makkanahu min maqalidiha wa fataha lahu abwabaha fa athara al-baqi 'ala al-faniya. Zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia, padahal Allah memberikan kunci perbendaharaan dunia. Allah membukakan baginya pintu-pintu dunia. Nabi itu kalau mau jadi manusia terkaya bisa. Namun beliau lebih memilih akhirat daripada dunia. Ya, tengok bagaimana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rumahnya Nabi, selalu saya katakan, itu mungkin besarnya seperti kamar tidur kita. Rumahnya Nabi itu. Yang Nabi kalau sholat, Aisyah tidur, kakinya harus ditarik. Tidak cukup Aisyah meluruskan kakinya. Yani artinya apa? Nabi SAW mengatakan, uripmu itu bukan cari dunia. Jangan sampai dunia menjadi fokus utama kita. Kalau fokus utama tentunya akhirat menjadi nomor 2, bahkan nomor terakhir, bahkan dilupakan. Tapi akhirat, carilah dunia untuk akhirat. Fa'athara al-baqiyah 'ala al-faniyah, maka beliau lebih memilih al-baqiyah, yang abadi, daripada yang faniyah. Kemudian ikhwani fillah, hadis dari Abi Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Nabi sallam salat bersama kami, salat subuh, wa sa'id al-mimbar, beliau naik di atas mimbar, fa khatabana hatta hadaratidh dhuhr. Kemudian beliau khutbah berceramah sampai datang waktu zuhur. Fa nazala fa shalla, beliau turun salat, thumma sa'id al-mimbar, kemudian beliau naik mimbar lagi, hatta hadaratil asr, sampai datang waktu asar. Thumma nazala fa shalla, kemudian beliau turun salat, thumma sa'id al-mimbar, kemudian naik lagi, naik di atas mimbar sampai terbenamnya matahari maghrib. Fa akhbarana ma kana wa ma huwa kain. Ya, beliau menyampaikan semua yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Fa'lamuna ahfazuna. Dan yang paling mengerti adalah orang yang paling kuat hafalannya, orang yang paling mampu berhafal. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sesekali Nabi itu menyampaikan ceramah panjang lebar, karena kebiasaannya ceramahnya Nabi itu singkat. Ya.
kebiasaan ceramah-ceramah rutinitasnya Nabi, Jumatnya, hari raya itu tidak panjang. Bahkan khutbah Jumat itu dianjurkan untuk pendek. Dan itu salah satu kata Nabi ciri pemahaman seseorang terhadap agama, ciri orang itu faham tentang urusan agama, khutbah Jumatnya pendek. Namun sesekali Nabi menyampaikan khutbah secara panjang lebar. Seperti di dalam hadis ini hampir 1 hari. Mulai subuh sampai zuhur, turun sholat, dilanjutkan sampai asar. Asar naik lagi, kemudian sampai maghrib. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.